Di sebuah negeri yang jauh, di masa yang telah lama berlalu, hiduplah seorang nabi mulia bernama Nuh. Ia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan tugas untuk membimbing kaumnya menuju jalan kebenaran. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Nuh dikaruniai beberapa anak, dan salah satu di antaranya adalah Kan'an. Sejak kecil, Kan'an tumbuh dalam keluarga seorang nabi. Ia melihat ayahnya berjuang siang dan malam, menyeru kaumnya untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Namun, meskipun hidup di tengah lingkungan yang penuh dengan ajaran tauhid, hati Kan'an tak pernah benar-benar terbuka untuk menerima kebenaran. Ia lebih banyak bergaul dengan kaum yang menolak ajaran ayahnya. Semakin dewasa, Kan'an semakin menjauh dari ajaran yang dibawa oleh ayahnya. Ia lebih memilih hidup mengikuti tradisi kaumnya yang tetap menyembah berhala. Bagi Kan'an, ajakan ayahnya hanyalah kata-kata kosong. Ia menganggap peringatan tentang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesuatu yang tak masuk akal. Nabi Nuh, sebagai seorang ayah yang penuh kasih sayang, tidak pernah berhenti berharap. Berkali-kali ia menasihati putranya, mengingatkannya akan bahaya kesesatan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Kan'an tetap keras kepala. Suatu hari, Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaumnya yang membangkang akan dihukum dengan banjir besar, dan ia diperintahkan untuk membangun sebuah bahtera raksasa sebagai tempat penyelamatan bagi orang-orang beriman. Tanpa ragu, Nabi Nuh mulai bekerja, memotong kayu, menyusun papan, dan membangun kapal besar di tengah daratan. Melihat itu, kaum yang kafir malah menertawakan Nabi Nuh. Mereka mengejek, "Bagaimana bisa kau membangun kapal di tanah yang kering? Apakah kau sudah gila?" Tak terkecuali, Kan'an pun ikut bersama mereka, mengejek ayahnya sendiri. Baginya, ramalan banjir besar hanyalah dongeng belaka. Hingga suatu hari, langit yang biasanya cerah mendadak menjadi gelap. Awan hitam menggantung, angin bertiup kencang, dan hujan turun dengan derasnya. Tak hanya itu, air mulai menyembur keluar dari dalam tanah. Seluruh negeri mulai terendam, dan perlahan banjir meluas ke segala penjuru. Saat itu, Nabi Nuh bersama pengikutnya yang beriman telah naik ke atas bahtera. Mereka menyaksikan bagaimana air terus meninggi, menenggelamkan daratan. Namun, di kejauhan, Nabi Nuh melihat sosok yang dikenalnya, Kan'an. Di tengah kepanikan, Nabi Nuh berseru penuh harap, "Wahai anakku, naiklah ke kapal ini bersama kami. Janganlah engkau termasuk orang-orang yang kafir." Namun Kan'an tetap menolak. Dengan sombong ia menjawab, "Aku akan berlindung ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air bah ini." Nabi Nuh kembali memperingatkan, tidak ada yang bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini, kecuali orang-orang yang dirahmatinya. Namun, sebelum Kan'an sempat mencapai gunung yang diyakininya bisa melindunginya, gelombang besar datang dan menenggelamkannya. Ia pun hilang di telan air bah bersama kaum yang kafir. Setelah banjir surut dan bahtera Nabi Nuh mendarat dengan selamat di atas gunung Judi, Nabi Nuh merasa sedih. Ia kehilangan anaknya. Dengan hati yang pilu ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan janjimu adalah kebenaran." Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah bagian dari keluargamu, karena amalnya tidak saleh." Mendengar jawaban ini, Nabi Nuh pun tersadar. Ikatan darah tidaklah cukup untuk menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya iman dan amal saleh yang dapat menyelamatkan manusia dari murkanya. Kisah Kan'an bin Nuh adalah pengingat bagi kita semua bahwa hidayah adalah anugerah yang tidak bisa dipaksakan. Ia lahir sebagai anak seorang nabi, namun keingkarannya membuatnya termasuk golongan yang binasa. Ia memilih kesombongan dibandingkan keimanan,
dan akhirnya tenggelam bersama kaum yang kafir. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa mengikuti jalan yang benar dan tidak terbuai oleh kesombongan dunia. Kan'an bin Nuh, jika merujuk pada putra Nabi Nuh yang kafir, adalah salah satu tokoh dalam kisah banjir besar yang disebut dalam Al-Quran. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengannya. Tokoh yang berkaitan. 1. Nabi Nuh, ayah Kan'an yang diutus sebagai nabi untuk kaumnya, membangun bahtera atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan orang-orang beriman dari banjir besar. Memanggil Kan'an agar naik ke bahtera, tetapi ia menolak. 2. Istri Nabi Nuh tidak disebut namanya dalam Al-Quran. Disebut dalam tafsir sebagai seorang yang juga kafir dan menolak dakwah suaminya, termasuk orang yang binasa dalam banjir besar. Ketiga, kaum Nabi Nuh. Sebagian besar menolak dakwah Nabi Nuh dan tetap dalam kesyirikan. Mereka akhirnya dihancurkan oleh banjir besar sebagai azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa yang berkaitan. Pertama, dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh, di tanah yang luas, di zaman yang jauh sebelum kita, hiduplah seorang nabi mulia bernama Nuh. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyeru kaumnya agar meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada tauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Namun tugas itu tidaklah mudah. Kaumnya adalah orang-orang yang keras kepala, yang lebih memilih mengikuti nenek moyang mereka daripada menerima kebenaran. Di tengah perjuangannya yang panjang, Nabi Nuh tidak hanya menghadapi penolakan dari kaumnya, tetapi juga dari darah dagingnya sendiri, putranya Kan'an. Sejak kecil, Kan'an tumbuh dalam rumah seorang nabi. Ia melihat ayahnya siang dan malam berdakwah, mengajak orang-orang untuk meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh selalu mengajarkan kepada anak-anaknya tentang tauhid, tentang bagaimana hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah, tentang ancaman azab bagi orang-orang yang membangkang. Namun hati Kan'an sudah terlanjur tertutup. Ia lebih tertarik dengan kehidupan kaumnya yang penuh kesenangan dunia. Ia lebih memilih berteman dengan mereka, mendengarkan ejekan mereka terhadap ayahnya, dan bahkan ikut serta dalam tawa mereka saat Nabi Nuh berbicara tentang hari pembalasan. Kenapa harus mendengar ayah? Semua orang di sini tetap menyembah berhala dan tidak terjadi apa-apa, pikirnya. Nabi Nuh terus berdakwah selama bertahun-tahun. Ia mengetuk setiap pintu, menyeru setiap hati, berusaha menyadarkan mereka akan akibat dari kesyirikan. Ia menggunakan berbagai cara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan keras. Namun, kaum itu tetap menolak. Bahkan mereka menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka, menutupi kepala mereka dengan kain agar tidak mendengar kata-katanya. Dan di antara mereka ada Kan'an, putranya sendiri. Nabi Nuh tidak menyerah. Setiap kali ia melihat Kan'an, ia mencoba berbicara dengannya, mencoba meyakinkannya bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar. Anakku, janganlah engkau mengikuti kaum ini. Mereka telah tersesat. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan engkau akan selamat. Tapi Kan'an hanya menggeleng dan tertawa. Ayah, berhentilah bermimpi, tidak ada yang akan terjadi. Berhala-berhala ini telah bersama kami sejak dulu, dan mereka tidak pernah menyakiti kami. Nabi Nuh merasa pedih. Seorang ayah tentu ingin anaknya selamat, apalagi dari azab yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Tapi hati Kan'an tetap keras, sekeras batu yang sudah tertutup debu dosa. Kedua, pembangunan bahtera.
di sebuah negeri yang luas, jauh sebelum zaman kita, hidup seorang nabi mulia bernama Nuh. Ia adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setia, yang selama berabad-abad berdakwah kepada kaumnya, mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Namun, hampir seluruh kaumnya menolak. Mereka bukan hanya menolak, tetapi juga mencemooh dan mengejeknya tanpa henti. Nabi Nuh bersabar. Ia terus berdakwah, meskipun hanya sedikit yang beriman. Tapi akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan bahwa sudah waktunya memberikan keputusan. Akan datang sebuah banjir besar yang akan menghapus seluruh kaum yang membangkang. Dan disinilah perjalanan baru dimulai, perintah untuk membangun sebuah bahtera. Suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Nabi Nuh, memberinya sebuah tugas besar. Buatlah sebuah kapal di bawah pengawasanku dan sesuai dengan wahyuku. Janganlah engkau berbicara kepadaku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Surat Hud, ayat 37. Nabi Nuh menerima perintah itu dengan penuh kepatuhan. Ia tidak bertanya mengapa harus membangun kapal di daratan yang kering. Ia tidak mempertanyakan bagaimana banjir akan datang. Ia percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh semangat, ia mulai mengumpulkan kayu, besi, dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan untuk membangun bahtera tersebut. Para pengikutnya yang beriman turut membantunya, bekerja siang dan malam, sementara kaumnya yang kafir hanya bisa menertawakan. Lihatlah Nuh, dia membangun kapal di tengah tanah kering. Mana mungkin ada air di sini? Dia benar-benar sudah gila. Namun Nabi Nuh tidak menghiraukan mereka. Ia terus bekerja, palu demi palu, papan demi papan, paku demi paku, hingga lambat laun, sebuah kapal raksasa mulai berdiri megah di tengah gurun yang tandus. Meskipun Al-Quran tidak secara langsung menyebutkan ukuran pasti bahtera Nabi Nuh, beberapa tafsir dan sumber sejarah menyebutkan bahwa kapal itu memiliki ukuran yang sangat besar. Menurut beberapa riwayat, panjangnya sekitar 300 hasta, sekitar 150 meter. Lebarnya sekitar 50 hasta, sekitar 25 meter. Tingginya sekitar 30 hasta, sekitar 15 meter. Kapal itu dibangun dengan 3 tingkat. Lantai pertama untuk hewan-hewan, lantai kedua untuk manusia yang beriman, lantai ketiga untuk burung dan persediaan makanan. Kapal ini dibuat dengan kokoh, mampu menghadapi air bah yang akan datang, serta cukup besar untuk menampung semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kapal itu hampir selesai, ejekan kaum kafir semakin menjadi-jadi. Nuh, di mana airnya? Apa kau akan menyeret kapal itu ke sungai? Hahaha. Tapi Nabi Nuh tidak peduli. Ia hanya tersenyum dan berkata, akan tiba saatnya kalian menyesali perkataan kalian. Dan hari itu pun tiba. Ketiga, banjir besar. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah kelam. Awan hitam menggantung pekat, menutupi cahaya matahari yang biasa menerangi bumi. Angin bertiup semakin kencang, membawa suara gemuruh yang menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Di kejauhan, orang-orang mulai melihat sesuatu yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Hujan turun, deras, lebih deras dari yang pernah terjadi sebelumnya. Bukan hanya dari langit, tetapi juga dari bumi. Air memancar deras dari dalam tanah, seolah-olah bumi tak sanggup lagi menahannya. Kaum Nabi Nuh yang selama ini menolak dakwahnya kini mulai panik. Mereka yang dulunya tertawa mengejek kini berlari, berteriak, mencari tempat tinggi untuk menyelamatkan diri. Namun semua sudah terlambat. Dan di antara mereka berdiri seorang pemuda bernama Kanan, anak Nabi Nuh sendiri. Kanan berdiri di atas sebongkah tanah yang masih kering. Ia melihat ke sekelilingnya, kaumnya berteriak, menangis, terseret arus deras. Rumah-rumah hancur diterjang ombak, pohon-pohon tumbang,
dan tanah yang tadinya kokoh kini berubah menjadi lautan luas. Dari kejauhan terdengar suara ayahnya, Nabi Nuh, yang tengah berada di atas bahtera. Kapal besar itu mengapung megah, kokoh di tengah amukan badai, menjadi satu-satunya tempat perlindungan dari bencana yang melanda. Dengan suara penuh kasih sayang, Nabi Nuh memanggil, "Wahai anakku, naiklah bersama kami. Janganlah engkau termasuk orang-orang yang ingkar." Kan'an menoleh ke arah ayahnya. Sejenak, ada keraguan di matanya. Ia melihat kapal itu begitu besar, begitu kuat menghadapi gelombang. Tapi di sisi lain, hatinya masih dipenuhi kesombongan. Ia masih percaya pada dirinya sendiri, pada kekuatan yang selama ini ia andalkan. Dengan nada angkuh, ia menjawab, "Aku akan berlindung ke gunung yang tinggi. Gunung itu akan menyelamatkanku dari air ini." Nabi Nuh menggelengkan kepala, air matanya hampir jatuh. Tidak ada yang bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini, kecuali mereka yang dirahmatinya. Namun Kan'an tetap bersikeras. Ia berlari, berusaha mencapai puncak gunung yang ia yakini bisa melindunginya. Dan saat itu juga sebuah gelombang raksasa datang menerjang. Air menghantam tubuh Kan'an dengan kekuatan yang tak tertahankan. Ia terjatuh, tubuhnya terombang-ambing di tengah arus yang ganas. Ia berusaha berenang, berusaha bertahan, tapi gelombang terus datang, menenggelamkannya lebih dalam. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya tertelan oleh suara angin dan gemuruh air. Ia meraih apa saja yang bisa ia pegang, batang pohon, pecahan rumah, apapun yang masih mengapung, tetapi semuanya sia-sia. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kan'an merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Ia menyadari, gunung yang ia percayai tidak bisa menyelamatkannya. Kekuatan yang ia banggakan tak ada artinya di hadapan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, semuanya sudah terlambat. Sebuah ombak besar kembali datang, menghantamnya dengan lebih dahsyat. Kan'an pun tenggelam, ditelan oleh air bah bersama dengan seluruh orang-orang yang kafir. Dari atas bahtera, Nabi Nuh menyaksikan anaknya hilang di tengah lautan luas. Hatinya pedih. Sebagai seorang nabi, ia tahu bahwa azab ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagai seorang ayah, ia tetap merasa sakit melihat anaknya binasa dalam keadaan kafir. Dengan hati yang berat, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan janjimu adalah kebenaran." Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah bagian dari keluargamu, karena amalnya tidak saleh." Saat itu, Nabi Nuh sadar bahwa keselamatan bukan ditentukan oleh hubungan darah, tetapi oleh iman dan amal perbuatan. Hujan terus turun selama berhari-hari, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan air untuk surut. Bahtera Nabi Nuh mendarat di Gunung Judi, membawa para penyintas ke kehidupan yang baru. Tetapi Kan'an tidak ada di antara mereka. Ia telah menjadi bagian dari sejarah, seorang pemuda yang memilih kesombongan daripada keselamatan, yang lebih percaya pada dirinya sendiri daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan'an bin Nuh adalah bukti bahwa hubungan darah tidak bisa menyelamatkan seseorang dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia lahir sebagai anak seorang nabi, tetapi itu tidak menjadikannya otomatis selamat. Kesombongan dan keangkuhannya menutup hatinya dari kebenaran, hingga akhirnya ia harus menghadapi akibatnya sendiri. Dari kisah ini, kita belajar bahwa iman adalah satu-satunya pelindung sejati. Sebesar apapun bahaya yang ada, jika kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan selamat. Namun jika kita memilih kesombongan seperti Kan'an, maka kita akan tenggelam, bukan hanya dalam air bah,
tetapi juga dalam kehancuran yang lebih besar. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan tidak mengikuti jejak Kan'an yang tersesat. Keempat, permohonan Nabi Nuh untuk Kan'an. Langit yang gelap perlahan mulai cerah. Hujan yang tadinya deras kini mulai reda. Gelombang yang mengamuk perlahan surut, menyisakan genangan air yang menutupi bumi. Bahtera besar itu, yang selama ini menjadi satu-satunya tempat perlindungan, kini terombang-ambing di lautan luas yang tak bertepi. Di atas bahtera, Nabi Nuh berdiri di tepian. Matanya menatap kosong ke kejauhan. Hatinya terasa berat, lebih berat daripada beban yang telah ia pikul selama berabad-abad berdakwah kepada kaumnya. Satu nama terus terngiang dalam benaknya. Kan'an, putranya, darah dagingnya. Namun Kan'an tidak ada di sini. Ia telah hilang, ditelan gelombang bersama orang-orang yang ingkar. Sejak awal, Nabi Nuh sudah tahu bahwa tidak semua orang akan selamat. Ia telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana kaumnya menolak dakwahnya. Bagaimana mereka mengejek dan mencemoohnya saat ia membangun bahtera. Namun ia selalu berharap. Ia berharap putranya akan berubah, akan menerima kebenaran, akan naik ke bahtera di saat-saat terakhir. Tapi tidak. Kan'an memilih untuk percaya pada dirinya sendiri. Ia memilih untuk mendaki gunung, mengira bahwa ketinggian bisa melindunginya dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kini ia telah tiada. Hati Nabi Nuh hancur. Sebagai seorang nabi, ia menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagai seorang ayah, ia merasa pedih. Bagaimana mungkin ia menyaksikan anaknya sendiri binasa? Dengan hati yang penuh kesedihan, Nabi Nuh menengadahkan tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan janjimu adalah kebenaran. Engkau adalah hakim yang paling adil. Ada harapan dalam doanya. Harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, Kan'an bisa mendapatkan belas kasihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Dan jawabannya datang dengan tegas. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah bagian dari keluargamu, karena amalnya tidak saleh. Maka janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak ketahui. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang jahil. Surat Hud ayat 46. Sejenak Nabi Nuh terdiam. Bukan bagian dari keluarganya, bukan karena darah, bukan karena hubungan lahiriah, tetapi karena amalnya tidak saleh. Saat itu Nabi Nuh tersadar, keselamatan bukanlah tentang garis keturunan, tetapi tentang iman. Kan'an memang anaknya, tetapi ia memilih untuk menolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapapun yang menolak Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa termasuk dalam golongan orang-orang yang selamat, bahkan jika ia adalah anak seorang nabi. Kesedihan di hati Nabi Nuh masih ada, tapi kini ia menerimanya dengan ikhlas. Ia tidak akan memohon lagi untuk anaknya. Ia tidak akan bertanya lagi mengapa Kan'an tidak diselamatkan. Ia menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati. Hari-hari berlalu dan bahtera Nabi Nuh akhirnya mendarat di puncak Gunung Judi. Air mulai surut dan dunia baru terbentang di hadapan mereka. Namun bagi Nabi Nuh ada sesuatu yang tidak akan pernah kembali, anaknya. Ia melangkah turun dari kapal, memulai kehidupan baru bersama orang-orang yang beriman. Tetapi di dalam hatinya, ia selalu mengingat pelajaran terbesar dari perjalanan ini, bahwa hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bahwa tidak ada perlindungan selain perlindungan darinya, dan bahwa keselamatan tidak ditentukan oleh hubungan darah, tetapi oleh iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menghapus air matanya, menatap ke langit, dan berbisik, Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku berlindung kepadamu, agar aku tidak termasuk orang-orang yang jahil. Lalu ia melangkah pergi, meninggalkan masa lalu, meninggalkan kesedihannya, dan memulai
memulai perjalanan baru di dunia yang baru. Peristiwa ini disebutkan dalam surah Hud ayat 42-43 yang menggambarkan percakapan Nabi Nuh dengan anaknya sebelum ia tenggelam. Di dalam sejarah kehidupan manusia, banyak kisah yang dapat menjadi pelajaran berharga. Salah satunya adalah kisah Kan'an bin Nuh, putra seorang nabi yang memilih jalan kesombongan hingga akhirnya binasa dalam azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Kan'an bukan sekadar kisah masa lalu yang diceritakan untuk dikenang, melainkan peringatan abadi bagi seluruh umat manusia, terutama kaum muslim, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Maka, mengambil pelajaran dari kehidupan Kan'an bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga sebuah kebutuhan, agar kita tidak termasuk dalam golongan yang tersesat. Kan'an lahir sebagai anak seorang nabi. Ia tumbuh dalam rumah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengar dakwah ayahnya setiap hari, melihat keajaiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan. Namun, itu semua tidak menjadikannya beriman. Ia lebih memilih mengikuti kaumnya yang sesat, lebih percaya kepada kekuatan dirinya sendiri daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya, ketika azab datang, nasabnya tidak mampu menyelamatkannya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa iman tidak diwariskan. Menjadi anak seorang alim, lahir di keluarga muslim, atau tumbuh dalam lingkungan agama tidak menjamin seseorang selamat. Keselamatan hanya datang dari keimanan dan amal saleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Bukan keturunan, bukan status sosial, bukan kedekatan dengan orang saleh, hanya ketakwaan yang menjadi ukuran. Kesalahan terbesar Kan'an adalah kesombongannya. Ketika ayahnya menyerunya untuk naik ke bahtera, ia menolak. Bukan karena ia tidak tahu bahaya yang mengancam, tetapi karena ia merasa bisa menyelamatkan dirinya sendiri. "Aku akan berlindung ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air ini." Quran Surat Hud ayat 43. Ia berpikir bahwa gunung yang tinggi akan cukup kuat untuk menahan air bah. Ia lupa bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya, kesombongan itu membuatnya binasa. Pelajaran bagi kita sebagai kaum muslim adalah jangan pernah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah merasa cukup dengan amal yang sedikit. Jangan pernah merasa tidak butuh rahmat-Nya. Keselamatan hanya datang dengan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan mengandalkan diri sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, maka janganlah sekali-kali kalian merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 99. Nabi Nuh telah berusaha sekuat tenaga menyelamatkan Kan'an. Ia berdakwah selama ratusan tahun, mengajak kaumnya kepada jalan yang benar, termasuk anaknya sendiri. Namun pada akhirnya, Kan'an tetap memilih untuk menolak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran bahwa hidayah tidak bisa dipaksakan, bahkan oleh seorang nabi kepada anaknya sendiri. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak akan dapat memberi petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Dari sini, kita belajar bahwa setiap orang bertanggung jawab atas imannya sendiri. Sebagai muslim, kita harus berusaha mencari kebenaran, membuka hati untuk hidayah, dan tidak menunggu sampai ajal tiba untuk bertaubat. Karena jika sudah terlambat, tidak ada lagi kesempatan kedua.
Kisah Kan'an bin Nuh adalah peringatan keras bagi kita semua. 1. Jangan hanya mengandalkan latar belakang keluarga atau lingkungan muslim. Iman harus dibangun dengan keyakinan dan ketaatan. 2. Jangan sombong terhadap kekuatan diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan hanya kepadanya kita bisa bergantung. 3. Jangan menunda taubat. Hidayah adalah anugerah yang harus dicari dan dijaga sebelum terlambat. Semoga kita semua tidak mengikuti jejak Kan'an, tetapi menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tunduk, taat, dan selamat di dunia serta akhirat.